Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana keadaannya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Oke teman-teman, Alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada minggu yang baru, atau adalah minggu yang baru, tema yang baru, pembelajaran yang sama, tetap bahasa Inggris, kelas 8, tapi materinya udah berbeda. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sebuah legenda yang ada di Rejang Lebong, salah satunya itu dia ada di Danau Tes, ular berkepala 7 dan sang raja dengan anaknya yang bernama Gajah Merik menyelamatkan kakak-kakaknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya. Bagaimana budaya yang ada di Indonesia, yang ada di Bengkulu dalam membangun memori dan motivasi pengalaman Festival Tabor. Kak, kenapa kita nggak pakai contoh yang ada di Indonesia? Sebenarnya mau kita memakai contoh yang ada di Indonesia. Teman-teman boleh cari contoh lain dari teks naratif ini sendiri atau budaya yang lain boleh, akan tetapi Festival Tabot ini pasti teman-teman hanya tahunya tabot, tabot, tabot. Tapi tidak tahu makna dari tabot itu apa, asal usul tabot itu dari mana, bagaimana cara membuat teks naratif, bagaimana teks naratif tentang kebudayaan. Mungkin selama ini teks naratif hanya tentang fantasi, legenda, mitos, tapi belum ada tentang budaya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membangun memori motivasi, pengalaman yang baik, Festival Tabot Bahasa Inggris kelas 8 pada minggu ke-9. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada banyak teman-teman menyiapkan dulu nih ATK-nya, pena, buku, pensil, penghapus, tim X, semuanya yang berkaitan dengan ATK. Selain ATK, teman-teman juga boleh bawa air minumnya atau cemilan kecilnya, biar nanti waktu menonton video pembelajaran ini, teman-teman merasa ngantuk, teman-teman merasa bosan, tinggal minum. Tinggal minum, tinggal makan. Jadi biar nggak bosan dan lebih segar. Nah, adapun tujuan kita hari ini, kita akan membangkitkan ingatan seru tentang Festival Tabot dan menjadikan bahasa Inggris sebagai alat yang menyenangkan untuk menceritakan kisah hebatmu. Nah, teman-teman, di sini apa saja yang teman-teman ketahui tentang Tabot? Boleh tulis di WA Group apa saja tentang Tabot. Siapa yang mengirim nanti akan dapat nilai tambahan. Nah, bahasa Inggris bukan beban. Pernahkah kalian merasa bahasa Inggris itu sulit? Hari ini kita ubah cara pandang kita. Bahasa Inggris adalah alat ajaib untuk mengabadikan memori indah masa kecil kita. Mari gunakan bahasa ini untuk memperkenalkan budaya Islami dan kearifan lokal Bengkulu ke seluruh dunia. Itu teman-teman. Wow, ini seluruh dunia ya. Mungkin di Indonesia sudah terkenal nih Tabot. Jadi kalau ada festival Tabot yang keagamaan Muslim, itu biasanya tabot tuh di Bengkulu ada tabot tuh 1 Muharram tabot 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 gitu. Nah, adapun mengingat festival tabot, pertanyaan pemantiknya, bagaimana perasaanmu saat pertama kali melihat festival tabot bersama keluarga? Apakah jalanan ramai? Apakah cuacanya cerah? Mari putar kembali waktu di kepala kita sejenak. Teman-teman, kalau kita lihat tabotnya yang tahun ini kemarin di bulan 5 itu atau bulan 6 itu, Tabot sangat-sangat ramai, sampai saya sendiri berdesakan. Nah, berarti itu kan sudah menandakan tanpa kita mengingat lagi bahwasannya Tabot itu sangat ramai. Bahkan bukan hanya orang di Provinsi Bengkulu saja yang menikmati Tabot, tapi ada juga orang dari luar provinsi seperti Lampung, Jambi, Palembang, Medan, bahkan ada dari Pulau Jawa, dari Bandung, Bogor. Kenapa? Karena Festival Tabot ini adalah salah satu kebudayaan Islam yang sudah menjadi tradisi yang ada di Bengkulu dan sudah dikenal oleh secara nasional. Dan adapun tabut ini biasanya diiringi dengan mendengarkan musik dol. Di tengah-tengah tabut itu kan ada panggung tuh. Nah, situ banyak pentas seni. Ada dol, ada tari, ada anekdot, ada canda tawa lainnya, ada penentu berbagai macam kesenian-kesenian yang ditampilkan dalam acara tabut ini selama 10 hari lebih. Nah, oleh karena itu, suasananya ada saat kita mendengarkan tabuhan musik dol, energi dan semangat festival tabut kembali bergemuruh di dalam dada kita. Bahwasanya oh alhamdulillah sudah nyampe di tahun baru nih, sudah nyampe di tahun baru Islam atau 1 Muharram, yaitu adalah mendengarkan musik dol dan tabot juga sudah diselenggarakan. Nah, ceritakan sejarah dan budayamu dengan bangga, karena dari sanalah identitasmu bermula dan menginspirasi dunia.
Dan adapun cara aksi menggali ingatan nih. Nah, cari foto lama. Mungkin di sini teman-teman yang umurnya udah 20 tahun, yang umurnya udah 40 tahun, yang umurnya udah 35, mari kita cari foto lama kita di tahun-tahun tabot tahun 2010, tabot tahun 2009. Itu adalah sangat perbedaan dari foto zaman dulu dengan foto zaman kini. Itu adalah cara kita mengenang bagaimana tabot ini sudah ada di zaman dulu, sudah ada di awal-awal dulu. Bahkan saya sendiri itu 2009, 2010, 2008 masa kecil saya sudah merasakan namanya tabot. Nggak pernah ketinggalan, pasti ikut tabot, beli baju tabot dan ini. Itulah kenapa menggali ingatan, mencari foto lama itu adalah salah satu untuk melihat manisnya saat kamu merayakan tabot bersama keluarga di masa kecil. Yang kedua, terdengar irama. Putar irama musik doll untuk memancing kembali emosi, semangat, dan memori saat itu. Dan yang pastinya, tulis kata kunci, mulai catat kata kerja atau perasaan yang muncul di kepalamu sebagai bahan tulisan bahwasannya tabot itu sangat indah sekali. Nah, adapun langkah menuju teks recon. Ini teman-teman, recon teks. Mengingat, brainstorming, dan rasakan kembali momen indah festival di masa lalu. Yang kedua, kosakata, verb to. Kumpulkan regular, irregular verb seperti when, saw, took. Nah, misalkan apa itu regular dan irregular? Irregular itu seperti kosakata teman-teman. Eat, at, drink, drunk, drunk, lulur, gitu teman-teman. Jadi itu adalah penggunaan kata-kata bahasa Inggris. Nah, yang ketiga itu adalah menulis draft. Susun orientasi, events dan reorientasi menjadi cerita utuh. Ini sama seperti naratif teks, ada perkenalan. Nah, tapi bedanya kalau di rekonteks ini dia nggak ada namanya complication. Dia adanya adalah event atau kejadian. Jadi ada perkenalan, ada kejadian, dan juga ada penutup menjadi cerita utuh gitu teman-teman. Nah, adapun persiapan menulis teks recon. Nah, pahami struktur, ada orientasi, who, when, where, events, urutan kejadian dan orientasi dan kesan. Dan adapun karena ini pengalaman masa lalu, gunakan kata kerja lampau. Contoh when, saw, took, bought. Dan adapun kata penghubung waktu agar mengalir lancar pakailah kata seperti first, then, after that, dan finally. Dan jangan ragu memasukkan istilah Bengkulu seperti arak gendang dan memperkuat budaya yang ada di Bengkulu. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi kita pada minggu ke-9 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf tentang tabot ini sendiri. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih mendalami tentang tabot, begitu juga dengan teman-teman. Jika ada ide atau masukan, boleh saja teman-teman kirimkan di WA group bahwasanya, Kak ini tabot seperti ini, tabot ini. Nggak apa-apa teman-teman. Siapa yang berani akan mendapat nilai tambahan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.